haji tahun depan. Umroh dah kalau haji 5 tahun nih, waiting list. Jadi berdasarkan 2 hadis, karena sering sekali orang nanya kan, boleh nggak sih kita bersedekah buat orang tua kita? Boleh. Mewakafkan Quran, mewakafkan sejadah, mewakafkan kain sarung. Mungkin mohon maaf ya sekali lagi nih, mungkin ada yang beli paket di luar tuh, paket sumbangan buat masjid. Terus Pak, ini tolong atas nama, kan mungkin tulis namanya wakaf atas nama almarhum bapak saya, gitu tuh. Boleh-boleh saja ya. Sebagai tanda kita ingat dengan orang tua. Banyak sekali orang yang bisa nyumbang Quran tuh, mushaf 10 biji ya. Mushaf taruh yang paling murah 20.000, 25.000, 10.000, 250 ya. Dibeli Quran 10 mushaf. Buat wakaf, buat masjid, buat musola atas nama orang tua baik. Setiap orang baca itu Quran, orang tuanya dapat pahala. Lo bayangin tuh. Orang baca Quran, orang baca ini kan. Dan kadang-kadang banyak masjid musola yang Qurannya udah jelek. Ya kan, beliin mushaf, sumbangin bagi wakaf ya. Kita kembali tadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ini apa namanya, dia katakan, kenapa aku menghormati orang ini? Karena orang ini adalah kawan dekat almarhum ayahku. Jadi kalau kita ketemu dengan kawan almarhum orang tua kita, atau ketemu dengan kawan bapak kita, kawan ibu kita, tegur nggak? Tegur. Assalamualaikum Bu. Saya kan anaknya ini kan, ibu saya temennya ibu. Oh iya. Gitu seneng dia, seneng ya. Jangan ngumpet. Ini anak lah. Wah teman bokap gua tuh, dia ngumpet ya, dipici topi. Orang-orang nggak ngeliat ya. Gitu, jangan ya. Kan orang sekarang gitu anak muda pada kabur tuh. Wah teman ayahku tuh ngumpet. Ini samperin, girang. Lagi makan takdir ya. Takdir. Mungkin kalau dia lagi jalan, ayo om, naik bareng saya pulangnya. Ya, kita kan sering antri di bank, di mana, di lagi bayar listrik, lagi segala macam kan. Ketemu tegur dengan niat birrul walidain. Gitu, birrul walidain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat juga mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil bertanya. Ini yang cerita di kopian kita, Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Berkata sahabat Abu Usaid, "Baina nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idh ja'ahu rajulun min Bani Salamah." Nabi lagi duduk bersama para sahabat, datang seorang dari Bani Salamah, bertanya, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima?" Ada nggak cara Nabi aku berbakti kepada kedua orang tuaku, tapi orang tua saya sudah meninggal ya Rasulullah. Orang tua saya, bapak saya, ibu saya sudah almarhum. Karena kalau masih ada gampang ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini nih orang tuanya masih ada ya. Ini sekedar mohon maaf ya, saya mohon maaf. Rata-rata yang ada yang di sini orang tuanya masih ada nih. Mohon boleh angkat tangannya masih ada ya. Oh sama kayak ini, yang ada mudah ada sama ya. Berarti yang nggak angkat tangan udah meninggal ya. Nah kan mungkin nanya nih, Ustadz, sekarang gimana nih, bapak saya udah nggak ada, ibu udah nggak ada. Kalau masih ada gampang ya. Yang masih ada mudah-mudahan punya kesempatan nih. Jangan sampai seperti pernah ada sebuah syair berbunyi, ada syair madahil kubur. Orang yang muji-muji kuburan nih, ada syair bunyinya, wal mar'u hina hayyan yustahanu bihi. Seseorang ketika hidup disia-siakan. Wa yus'alu anhu hina yudfanu. Baru ditanya pas udah mati. Wah, hidup aja nggak diurusin, udah meninggal baru ditanya. Nggak enak ya, nggak ada ibu kita. Emang waktu ada ibu kamu urusin? Ya nggak juga sih. Cuman enak numpang mampir, numpang makan, gitu ya. Kalau ada ibu enak ya, nitipin anak, kita jalan-jalan sama istri gitu ya. Gitu tuh ya. Ada nggak begitu? Ini ibu kita udah nggak ada ya, sedih ya. Nah, itu madahil kubur, orang yang udah nggak ada baru diomongin dah. Kita kan begitu kadang-kadang tuh. Kalau ada nggak diurusin, udah hilang aja dah, baru ditangisin. Ini mudah-mudahan yang masih ada bisa berbakti sama orang tuanya, amin. Ini buat yang udah nggak ada nih. Buat yang sudah nggak ada, ya Rasulullah SAW ditanya, bagaimana caranya Nabi? Faqala Rasulullah SAW, beliau menjawab, kata Nabi, naam, ya ada caranya. Pertama, as-salatu alaihi, doain orang tua kamu, doain. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Doain orang tua kamu. Kalau ada waktu senggang ziarah kubur, sekalian zikrul maut kan, ingat kematian, juga silaturahim melihat kuburan orang tua. Oh ini makam, mungkin bawa anaknya nih, perkenalkan nih makam ayah kamu nih, kakek ya.
perkenalkan, mendoakan. Wal istighfar lahuma, mohon ampun kepada Allah agar orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan orang tua kita sayang banget sama kita ya. Orang tua kita sayang banget sama kita. Ini sudah sharing sekali lagi. Saya termasuk yang saya sedih dulu ketika saya berangkat. Saya belajar ke Kairo dulu. Ayah saya nganter, ibu saya nganter. Pas saya pulang, bapak saya udah meninggal. Saya 8 tahun di Mesir nggak pulang karena nggak punya duit. Ya kan? Pulang pengen banget pulang. Krismon 98 tuh kan, ayah saya meninggal tuh lagi Krismon tuh $15.000. Saya cuma pulang. Saya takut kalau pulang nggak bisa balik lagi gitu ya. Yang saya sedih sampai sekarang sedih. Semua kita mungkin punya pengalaman masing ya. Pas pulang, udah nggak ada orang tua saya. Bapak Dan termasuk kalau buat saya, orang tua saya pengen banget saya jadi ustadz gitu. Mungkin kalau sekarang orang tua saya masih ada, girang banget kalau saya bilang, saya manggilnya abah ya. Kalau saya bilang saya udah ngajar di Telkomsel gitu kan. Alhamdulillah ya. Saya yakin orang tua saya bangga sama saya, amin. Dan saya yakin juga semua orang tua kita udah meninggal bangga dengan kita ya. Dengan anaknya alhamdulillah sekarang sudah bekerja gitu kan. Jadi Telkomsel, perusahaan seluler terbesar di Indonesia. Tolong Mapri ya, catat ya. Sarodi ngomong begitu tuh. Amin ya. 100 pelanggan, 100 juta ya. 100 juta pelanggan. Cerita dikit nih. Dulu saya sebelum ngajar di sini, saya ngajar di beberapa perusahaan kompetitor lah ya. Saya ditanya mulu, Ustadz kok pakai, saya nomor saya 0812 ya. Kok pakai nomor simpati? Padahal kan belum ngajar. Iya saya ini saya omongin dulu ya. Akhirnya ngajar juga saya di sini. Alhamdulillah ya. Mungkin gara-gara saya konsisten tuh gak diganti nomornya. Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah. Dan kembali hadirin ini yang kedua tuh memohonkan ampun. Kan orang tua kita sayang banget sama kita ya. Saya yakin semua kita nih, kalau orang tua kita masih ada, pengen cerita sama orang tua kita. Bahwa sekarang alhamdulillah kita udah selesai kuliah, udah kerja ya. Seperti yang ayah cita-citakan, yang orang tua kita cita-citakan ya. Mohon ampun pada Allah. Gini, bahkan saya pernah bilang, kadang orang tua kita berbuat sesuatu yang padahal nggak boleh tuh orang tua kita ngerjain tuh. Orang tua kita dagang, mohon maaf, mungkin curang-curang dikit. Buat siapa tuh? Buat anaknya. Dia tahu rentenir itu nggak boleh ya. Tapi dipinjam duit dengan cara riba, buat siapa tuh? Buat kita, anak yang bela-belain. Padahal orang tua kita, mohon maaf ya, berbuat sesuatu yang katakanlah dalam agama nggak boleh, buat siapa tuh? Buat anaknya yang bela-belain. Janganlah kita menyalahkan orang tua kita ya. Mungkin walaupun mereka mungkin nggak kesalahan. Tugas kita mohon ampun kepada Allah agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa infadhi ahdihima, melaksanakan sumpah-sumpahnya, janji-janjinya. Orang tua kita punya cita-cita, sambung cita-citanya. Orang tua kita punya cita-cita ngapain nih? Dia mau haji, dia mau nyumbang, dia mau wakaf, lanjutkan cita-citanya. Wasilatur rahimil lati la tusalu illa bihima, menyambung silaturahim yang tidak bisa dilakukan kecuali atas nama keduanya yang tadi tuh. Nyambung silaturahim dengan kawan-kawan orang tua kita. Seorang sahabat mendatangi Nabi SAW, ya Rasulullah, dia ista'adzana, dia minta izin untuk berhijrah. Dalam sebuah riwayat minta izin untuk berjihad. Namun begitu dia berangkat berjihad sama Nabi, orang tuanya nggak ngizinin. Orang tuanya nggak ngizinin, nangis orang tuanya. Nabi bilang kepada orang ini nih, kata Nabi SAW, irji ilaihima, pulang kamu ke rumah orang tua kamu. Wa adhikhuma kama abkaitahuma, sekarang buatlah orang tua kamu tersenyum, tertawa sebagaimana tadi engkau membuatnya menangis. Jadi kalau dulu kita pernah bikin orang tua kita nangis nih, gara-gara kelakuan kita yang kurang pantas, segala macam, berusahalah kita berbuat sesuatu agar orang tua kita tersenyum melihat kita. Pernah nggak bikin ibu kita nangis? Diam aja ya, pernah kayaknya nih kalau diam. Sering apa, jangan sering ya. Kita bikin nangis orang tua kita ya. Mungkin begini, begitu, dibilangin gak ngerti gitu ya. Atau ya kayak tadi gitu dah. Kan ibu kita sayang sama kita ya, nanya mulu ya. Nanya, mau kemana? Apa jawaban kita? Alah, nanya mulu. Kalau mau jalan juga. Enggak, ibu nanya, kamu mau kemana? Alah, au, udah amat. Begitu dulu tuh. Sama gak? Sama ya. Sekarang aja udah ustadz, udah bener ya, alhamdulillah ya. Memang begitu, anak muda begitu ya, kadang pada orang tua nanya sayang ya.
Maka sekarang kita berusaha berbuat sesuatu agar orang tua kita tersenyum melihat kita. Sebagai ganti, dulu kita pernah bikin nangis orang tua kita. Bahkan dalam sebuah riwayat dalam kitab Al-Adabul Mufrad nih, buka walidain minal uquq, membuat nangis orang tua bagian daripada perbuatan durhaka sama orang tua. Membuatnya menangis bagian daripada durhaka sama orang tua. Mungkin ada gadis yang pengen banget nikah sama pacarnya, ibunya nggak setuju, bapaknya nggak setuju, gitu ya. Ya, apa namanya, lebih baik ngikutin orang tua, ya. Karena menuruti kehendak orang tua sebuah kebaikan, ada keberkahan. Nggak usah sudah cinta mati dah. Ya, kalau cinta sudah melekat semuanya terasa coklat, ya. Gitu ya. Orang jadi nggak sadar. Jadi ini hadis Nabi ini, apa namanya, irji ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Bikin orang tua kamu tersenyum sebagaimana dulu pernah kita bikin mereka, bikin mereka nangis dulu ya, nangis gara-gara kita nggak tidur dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah nggak saya cerita ini? Ibnu Umar, Abdullah bin Umar punya istri, tapi Umar nggak suka. Umar nggak suka sama istrinya. Jadi Ibnu Umar berkata, saya punya istri dan saya mencintainya. Wa kana Umar la yuhibbuha, ayahku Umar nggak suka. Umar berkata kepadaku, ayahku nih, kata Ibnu Umar berkata, talikha, ceraikan istrimu. Maka Ibnu Umar anaknya, aku nggak mau, aku cinta banget sama istriku. Lalu aku mendatangi Nabi SAW. Di sini Umar yang datangnya di riwayatnya. Fadzakara dzalika lahu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat ini ceritakan kepada Nabi. Kemudian Nabi berkata kepada Ibnu Umar, talikha, ceraikan istrimu. Jadi dia nikah sama perempuan, ayahnya nggak suka, orang tuanya nggak suka, gitu ya. Nah dalam syarah hadis ini nanti ditanya ayah, kenapa ayahnya nggak suka? Bu, kenapa ibu nggak suka sama calon saya? Calon kamu tuh akhlaknya buruk, nggak sembahyang. Calon suami kamu tuh nggak sholat orangnya, ya, atau calon istri kamu tuh sama ibu kurang asem, ya kan, akhlaknya kurang baik. Ya. Mungkin maka kalau jadi calon istri ke rumah calon mertua yang baik, bawain duren. Ini baru jadi calon istri nggak bawa apaan, apalagi udah jadi. Kata calon mertuanya, belum jadi udah nggak bawa apaan, apalagi udah jadi. Gitu ya. Ini berbuat baik sama orang tua, sama mertua. Kalau nanti dijelaskan, kalau orang tua nggak setuju sama calon anak, sama istri anaknya, alasannya syar'i, sebaiknya anak menceraikan istrinya, menuntut cerai dari suaminya. Tanya alasannya apaan? Ibu kenapa nggak suka sama istri saya? Kalau kan kita kadang-kadang alasannya ini suku ya. Nggak, kita kan suku ini, dia kan beda suku. Kita kan suku Indian. Itu sih alasan yang bisa ini deh. Kan kadang orang Jawa maunya mantunya orang Jawa, orang Sunda maunya orang Sunda, orang Padang, orang Betawi maunya orang Betawi, gitu ya, gitu nggak? Itu bisa nego dah, suku sih bisa. Bu, biar kata istri saya bukan orang Betawi, Bu, dia bisa bikin nasi uduk. Jangan takut, dia bisa bikin nasi uduk. NU, nasi uduk, bisa bikin nasi uduk. Jangan takut, gitu. Ini mohon maaf ini NU nasi uduk bukan ini. Jadi kadang-kadang kan begitu ya. Emang ibu kenapa? Kan banyak yang gak setuju sama orang tuanya. Tanya, ibu kenapa gak setuju sama istri saya? Gak suka kenapa? Kalau asalnya syar'i, istri kamu akhlaknya gak baik semuanya. Dia kurang